Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Wahyudi, saya dari kelas Teknik Otomasi 6A. Di sini saya akan mereview mata kuliah SCADA yang saya dapatkan pada semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Agus Sumedi. Pada mata kuliah SCADA ini memiliki banyak topik bahasan, namun di sini saya tidak akan membahas kesemuanya. Saya hanya akan membahas mengenai HMI dan komunikasi SCADA. Mari kita mulai saja pembahasan mengenai HMI dan komunikasi SCADA. Apa itu HMI? HMI sendiri adalah Human Machine Interface atau biasa kita kenal dengan antarmuka. HMI adalah sebuah subsistem dari SCADA yang bertujuan atau bertugas untuk menampilkan data-data hasil pengukuran dari sensor-sensor yang terdapat pada mesin. HMI ini berupa software yang berbasis grafis yang mana ditujukan untuk mempermudah pengawasan oleh operator. HMI ini akan mengubah data-data hasil pengukuran dan dijadikan atau ditampilkan dalam bentuk angka, grafik, tren maupun animasi. Ini adalah salah satu contoh dari HMI atau tampilan dari interface-nya. Tampilan interface ini biasanya didesain sedemikian rupa untuk mempermudah operator dalam memahami apa yang terjadi pada sebuah mesin. Dan kalau biasanya HMI ini juga didesain semenarik mungkin untuk mencegah operator mengalami kebosanan saat harus berinteraksi dengan HMI ini dalam waktu yang lama. Selain angka, pada HMI juga biasanya ditambahkan alat-alat atau ditambahkan fitur lain, misalnya grafik, tabel maupun animasi, yang mana ini juga ditujukan untuk mempermudah sang operator melakukan pengawasan. Nah, selain menampilkan data-data, biasanya HMI juga didesain memiliki didesain menyerupai atau menggambarkan plan yang sebenarnya di lapangan. Misalkan di lapangan terdapat tangki penyimpanan, maka pada tampilan HMI-nya biasanya juga ditempatkan atau diberikan gambar berupa tangki. Ini ditujukan juga untuk mempermudah pengawasan. Pada contohnya ini terdapat tangki dan juga konveyor. Selain fitur-fitur yang saya sudah sebutkan sebelumnya, biasanya pada HMI ini ditambahkan juga fitur alarm. Alarm ini bertujuan untuk memberikan sinyal kepada operator apakah sistem berjalan dengan normal atau sedang mengalami sedang mengalami kondisi abnormal. Alarm ini biasanya juga dilengkapi dengan lampu-lampu indikator maupun buzzer. Ini ditujukan untuk memberikan sinyal pada kita apabila terjadi gangguan dan kita tidak sedang dalam kondisi mengawasi HMI itu. Alarm biasanya juga diberikan simbol-simbol tertentu atau diletakkan di grafik di posisi-posisi tertentu yang mana bertujuan untuk mempermudah analisa di mana gangguan itu terjadi, sehingga kita sebagai operator tidak mengalami kebingungan. Nah, selain fitur selanjutnya yaitu biasanya menampilkan data juga dalam bentuk tren. Tren ini berupa grafik garis yang menggambarkan kondisi dari suatu device
biasanya ditampilkan dalam jangka waktu tertentu, misalkan jam, hari, maupun minggu. Ini ditujukan untuk mempermudah analisa apakah kinerja sistem berjalan dengan baik selama rentang waktu tersebut. Nah, topik bahasan selanjutnya adalah mengenai komunikasi SCADA. Komunikasi SCADA sendiri adalah jalur komunikasi antara MTU dan ETU. Ini bisa menggunakan beberapa atau macam-macam perangkat, bisa menggunakan kabel, selat optik, sinyal radio, telepon atau jaringan telepon, microwave, jaringan internet, dan satelit. Nah, untuk contoh komunikasi SCADA menggunakan kabel, yaitu menggunakan RS-232 dan RS-485. Yang mana RS-232 biasanya atau bisanya digunakan antar satu perangkat dengan satu perangkat, artinya tidak bisa digunakan untuk multi device. Sebaliknya dari RS-232, RS-485 ini bisa digunakan untuk multi device atau istilahnya one to many. Yang selanjutnya adalah menggunakan jaringan telepon dengan kabel, bisa juga menggunakan koneksi telepon permanen antar dua titik, dan juga bisa menggunakan internet. Untuk yang populer saat ini adalah menggunakan internet. Jika kita tidak asing atau sering mendengar istilah Internet of Things, ini adalah komunikasi antar device menggunakan jaringan internet. Keunggulannya adalah kita tetap bisa berkomunikasi antar device selama kita bisa terhubung dengan internet kapanpun dan dimanapun. Selain internet, kita juga bisa menggunakan wireless LAN atau Ethernet. Di sini adalah bahasan mengenai komponen komunikasi SCADA meliputi serat optik. Serat optik sendiri adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca, plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu titik ke titik lainnya. Keunggulannya adalah dapat mentransmisikan data dengan lebih cepat daripada kabel konvensional. Yang berikutnya adalah radio. Radio ini adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi gelombang elektromagnetik. Berikutnya adalah menggunakan microwave atau gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi yang bisa di atas 3 GHz. Jika sebelumnya saya sebutkan kalau komunikasi SCADA itu adalah komunikasi antar RTU dan MTU, di sini adalah salah satu contoh dari RTU, yaitu PLC. Kenapa PLC? Karena PLC adalah RTU yang mungkin paling banyak digunakan pada industri. Dari RTU ini, data-data yang didapatkan akan dikirimkan ke MTU. Nah, ini adalah sebagai gambaran komunikasi SCADA, yaitu dari RTU atau PLC yang akan mengirimkan data ke MTU atau komputer yang sudah terinstall HMI. Di sini contohnya menggunakan komunikasi atau menggunakan perangkat komunikasi berupa kabel RS-232. Demikian materi dari yang dapat saya review dari mata kuliah SCADA. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kurnia Ramadhani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai revolusi SCADA atau Supervisory Control dan Data Acquisition. Dan seperti yang kita tahu, SCADA itu adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, SCADA ini sebenarnya sudah lama ada pada sistem kontrol. Dan untuk revolusinya akan saya jelaskan seperti berikut. Yang pertama, first power itu terjadi pada tahun 1784 atau tenaga manusia yang dikonversi ke gerak. Itu adalah revolusi pertama dari SCADA yang berada di tahun 1800 sampai 1900-an, dan alat yang digunakan itu dari air atau uap seperti itu. Selanjutnya, ini adalah gambar dari First Industrial Revolution. Yang kedua adalah di tahun 1900 sampai di era tahun 2000 yang menggunakan energi listrik, dan perkiraan gambarnya seperti ini. Dan di revolusi SCADA industri yang kedua ini pertama kali adanya PLC atau Program Logic Control pada tahun 1969. Next, yaitu revolusi ketiga dari industri ya, tahun 2000 sampai 2010. Dan di tahun ini sudah menggunakan elektronik dan teknologi informasi seperti itu. Nah, dan kita sekarang berada di revolusi yang keempat, di mana di tahun dari tahun 2010 sampai sekarang dengan menggunakan cycle systems atau IoT seperti itu. Nah, untuk di dalam SCADA itu ada sekarang mengikuti perkembangan zaman, namun saya akan membahas primitif SCADA terlebih dahulu, yaitu SCADA yang dimanfaatkan untuk akuisisi data atau penyajian data dengan cara panel meter, lampu, dan grafik. Operator manual mengoperasikan berbagai tombol-tombol kontrol yang dilakukan berdasarkan pengawasan. Lalu perangkat ini juga masih ada dan digunakan untuk melakukan kontrol pengawasan dan akuisisi data pabrik yang masih kuno. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar primitif SCADA. Selanjutnya, sistem SCADA primitif itu punya kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, halnya terlalu sederhana ya keuntungannya. Tidak ada CPU, RAM, ROM, atau perangkat lunak pemrograman yang dibutuhkan karena manusia yang digunakan sebagai pengendali langsungnya. Lalu sensor yang terhubung langsung ke meteran atau switch itu langsung terhubung seperti itu pada lampu dan panelnya. Lalu bisa mudah didapatkan, terus murah untuk menambahkan perangkat sederhana seperti switch atau indikator seperti itu. Nah, ini adalah gambar primitif, setidaknya primitif SCADA. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, jumlah kabel yang dibutuhkan itu menjadi lebih banyak. Lalu kuantitas dan pengambilan data sangat minim. Lalu pemasangan sensor tambahan menjadi semakin sulit karena sistemnya juga pasti bertambah. Dan di sini pengaturan ulang pada sistem itu juga menjadi sulit. Lalu simulasinya juga menggunakan data secara real time, jadi menjadi tidak mungkin seperti itu. Penyebaran data juga minimal dan sulit untuk dikelola. Lalu di primitif SCADA ini tidak ada tombol darurat, dan seseorang tuh harus memonitoring 24 jam sehari karena dia tidak bisa memonitoring sendiri seperti itu. Selanjutnya, ya ini adalah salah satu gambar primitif SCADA yang digunakan dulu ya. Nah, selanjutnya sekarang adalah modern SCADA. Dalam industri manufaktur dan industri proses, industri pertambangan, fasilitas umum, industri keamanan juga sering menggunakan peralatan yang sistem yang dipisahkan oleh jarak jauh. Dan jarak tersebut dapat berkisar dari beberapa meter hingga ribuan kilometer. Dan telemetri digunakan untuk mengirim perintah, program, dan menerima informasi pemantauan dari lokasi terpencil
ke pusat atau server. Jadi begitu adalah sistem kerja modern SCADA. Dan SCADA itu mengacu pada kombinasi telemetri dan akuisisi data. Dan SCADA meliputi pengumpulan informasi, mentransfer kembali ke sumber informasi, melaksanakan setiap analisis dan kontrol yang diperlukan, dan kemudian menampilkan informasi pada sejumlah layar operator atau display. Nah, ini ada gambar di sini ya. Dan tindakan pengendalian yang diperlukan disampaikan kembali ke proses sesuai aturan awal, seperti itu. Pada awalnya, berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data, relay logic digunakan untuk mengontrol produksi dan sistem. Dan dengan munculnya CPU dan perangkat elektronik lainnya, dibuatlah peralatan elektronik relay logic. PLC atau Programmer Logic Controller masih salah satu sistem kontrol yang paling banyak digunakan dalam industri, dan sebagai kebutuhan untuk memantau dan mengontrol perangkat di pabrik, pendistribusian dengan PLC menjadi lebih cerdas dan lebih cepat. Nah, untuk gambar ini seperti ini ya, ini adalah komponen sederhana dari SCADA. Sini ada MTU, RTU atau PLC yang digunakan untuk melakukan komunikasi, dan ini file device yang digunakan dalam pengaplikasiannya, seperti itu. Jadi begitulah yang telah saya sampaikan mengenai perkembangan industri dan SCADA. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Husain, NRP 0917040000 dari program D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kali ini saya menggunakan aplikasi Turbuan dengan CX Programmer sebagai kontrolnya dan CX Designer untuk simulatornya. Oke, untuk programnya ya cukup banyak slidernya ya, karena prosesnya banyak. Ini saya membuat banyak step. Ini step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, dan step 6. Langsung kita coba perhatikan saja. Kita start untuk memulai sistemnya. Mohon maaf teman-teman, mungkin ada yang tanya, Kak, ini baru start programnya belum dijalankan kok pipanya udah berwarna hijau. Ya, ini memang programnya belum saya selesaikan karena masih banyak tugas yang lain. Ya, langsung kita coba step 1. Ketika step 1 ditekan, maka hasil dari limestone, clay, pasir dibawa oleh truk menuju mesin crusher untuk dihancurkan, dihaluskan, terus menuju konveyor. Yang limestone dan clay dibawa ke mesin filter terlebih dahulu, kemudian diarahkan menuju sebuah wadah. Mungkin ini nggak kelihatan ya karena kecil banget. Ya, prosesnya cukup lama sih, memang timernya saya bikin perpindahan per 3 detik. Di sini ya. Oke, kemudian dibawa konveyor. Menuju pada step 2. Nah, ini saya bikin step 2 tidak bisa menyala kalau step 1 tidak tekan. Maaf, step 1 tidak dimatikan. Proses berjalan dari konveyor tadi diubah menuju melewati pipa ya, menuju sini. Kemudian di sini ada pengkondisian suhu, conditioning thermal. Maaf, ini agak lambat ya laptopnya.
sebentar. Di sini untuk suhunya saya pakai untuk input analog. Saya misalkan menggunakan potentiometer ya. Misal di sini ini diisikan nih di alat pengalamatan 2005, diisi sampai, kalau misal baru 4000 belum bisa jalan, tunggu sampai 8000 isinya. Saya isi 8000 nih. Nah, di sini bisa jalan ya teman-teman. Kemudian menuju kepada EAP Romil. Di sini ada siklon itu untuk pemfilteran pasir tadi yang halus bisa langsung menuju ke storage. Apa nih ya, storage lah namanya. Ini ada fan power lah istilahnya. Dan sini menuju ke EAP Romil. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Laila Maufiroh, mahasiswi semester 6 dari Prodi Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah praktikum, materi pada mata kuliah praktikum interface yang telah saya dapatkan semester 4 lalu. Sini saya akan lebih menjelaskan mengenai software yang digunakan pada praktikum interface tersebut. Salah satunya yaitu Visual Basic. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Visual Basic. Visual Basic biasanya saya menyebutkannya VB. Dia merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman. Dan Visual Basic ini merupakan turunan bahasa pemrograman Basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Beberapa bahasa script seperti Visual Basic for Application atau VBA dan Visual Basic Scripting Edition mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya yang berbeda. Para programmer dapat membangun aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic. Program-program yang ditulis dengan Visual Basic juga dapat menggunakan Windows API, tetapi membutuhkan deklarasi fungsi luar tambahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu komponen yang sering digunakan pada VB. Pada gambar ini telah saya berikan tulisan apa saja yang sering digunakan saat kita ingin melakukan perancangan interface. Yang pertama adalah form. Ini adalah form. Dia objek yang dipakai untuk tempat bekerja program aplikasi. Di dalamnya tempat diletakkannya objek-objek lainnya. Di dalam form ada grid atau garis titik-titik yang digunakan untuk pengaturan letak. Dan yang kedua adalah menu. Menu ini yaitu sistem operasi standar di dalam sistem operasi Windows, seperti membuat form baru, membuat project baru, membuka project baru, dan menyimpan project. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah toolbox atau kotak yang berisikan komponen-komponen yang biasa digunakan untuk suatu project aktif dan tergantung pada jenis aplikasi Visual Basic yang digunakan. Solution yang keempat adalah Solution Explorer, sekumpulan modul atau program aplikasi itu sendiri.
Project disimpan dalam file berextension. VBP biasanya berisi form-form. Ada 3 icon dalam project antara lain view code menampilkan jendela editor program. Yang kedua view object menampilkan bentuk formulir. Dan yang terakhir toggle folder menampilkan folder penyimpanan file. Dan yang terakhir adalah properties. Dia bertujuan untuk menentukan setting suatu objek, menentukan cara kerja dari objek saat program dijalankan, misal warna. Misal kita ingin membuat suatu objek itu yang semula berwarna merah, setelah kita klik berwarna hijau. Atau kita ingin merubah ukuran dari suatu huruf, dan bisa juga kita mengubah bentuk font dari suatu huruf tersebut, dan lain-lain. Pengertian dari Visual Basic sudah, komponen yang sering digunakan sudah, dan selanjutnya yaitu perancangan interface. Di sini saya akan lebih menjelaskan apa saja yang perlu kita siapkan saat kita ingin melakukan perancangan interface. Apa saja yang langkah-langkah yang harus kita lakukan secara benar. Yang pertama yaitu membuat user interface atau UI. Langkahnya yaitu siapkan form baru, lalu letakkan komponen-komponen pada toolbox ke dalam form yang telah disiapkan. Ini adalah form, dan komponen-komponennya yaitu teks, toolbox, button, dan tabel. Kita ambil dari toolbox lalu kita tempatkan pada form. Yang kedua yaitu mengatur properties. Defaultnya dia tidak bertulisan langsung student ID, address, student name, melainkan teks. Dan kita harus mengubahnya sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat kita ingin menuliskannya student ID, maka kita setting pada properties, pada teksnya kita ubah tulisannya menjadi student ID dan yang lainnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu menulis kode program. Bagaimana cara menulisnya? Cara untuk menuliskan program yaitu kita mengklik tombol command button dan ketikkan program seperti yang telah saya tunjukkan pada gambar ini. Menyiapkan form sudah, men-setting properti sudah, menulis kode program juga sudah. Selanjutnya kita tinggal menjalankan program yang telah kita buat ini dengan cara mengklik tombol icon play pada toolbar, dan akan muncul tampilan seperti berikut ini. Ini adalah mini project yang saya buat. Kurang lebihnya begitu penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang masih kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Dan saya mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dan Iksan Purnomo dari Tempat Teknik Otomasi SMA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dari dasar tentang SCADA. Pertama, definisi umum. SCADA dalam kepanjangannya ialah Supervisory Control and Data Acquisition, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pengumpulan, penyimpan, dan mengolah data. Lalu untuk pengawasan sendiri, bahwa sistem SCADA tersebut memiliki fungsi untuk mengawasi, dan memiliki fungsi untuk mengendalikan, dan juga memiliki fungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan juga mengolah data. Nah, untuk fungsi pengawasan, SCADA akan memonitoring ataupun melihat seluruh jalannya suatu proses ataupun suatu alur kerja dari suatu sistem. Dan SCADA sendiri akan mengetahui dan memiliki data-data dan dapat melihat suatu alur proses.
Yang kedua ialah pengendalian. Pengendalian di sini dapat diartikan pada suatu proses ataupun suatu sistem apabila memiliki suatu nilai input, apabila memiliki satu nilai set point ataupun nilai yang telah ditentukan untuk dicapai, dan apabila nilai tersebut belum tercapai baik itu kurang ataupun lebih, maka sistem SCADA tersebut akan melakukan proses ulang agar nilai yang telah ditentukan tersebut dapat tercapai pada suatu proses. Lalu yang terakhir ialah fungsi pengambilan, penyimpanan, dan pengolahan data. Sistem SCADA tersebut akan mengambil data-data dari sensor, lalu akan menyimpannya di memori, dan akan diolah lagi untuk proses selanjutnya. Jadi semua data-data yang terjadi di suatu sistem akan langsung disimpan oleh sistem SCADA tersebut dan akan disimpannya. Yang berikutnya ialah bagian dari SCADA. SCADA memiliki beberapa bagian. Yang pertama HMI, MTU, RTU, sensor, transducer, aktuator, sistem komunikasi, dan juga data akuisisi. Yang pertama ialah HMI. HMI atau Human Machine Interface merupakan bagian dari sistem SCADA yang berfungsi untuk sebagai perantara antara user atau pengguna dan juga sistem SCADA itu sendiri. Jadi, user ataupun pengguna akan dimudahkan untuk mengakses ataupun berinteraksi ataupun mengelola suatu SCADA apabila dilengkapi dengan HMI. Lalu yang berikutnya ialah MTU, Master Terminal Unit. Master Terminal Unit itu sendiri berfungsi untuk menerima data-data dari remote terminal unit dan akan disampaikan dan ditampilkan pada HMI. Umumnya HMI dan juga MTU biasanya terdiri dari satu device, tergabung menjadi satu device. Yang ketiga ialah RTU, Remote Terminal Unit. Untuk Remote Terminal Unit sendiri, yang saya ketahui beberapa contohnya ialah seperti PLC. Jadi, Remote Terminal Unit memiliki fungsi untuk mengatur, untuk mengelola, untuk memonitoring, untuk mengambil data dari suatu alur proses kerja dalam sebuah sistem yang sangat besar. Jadi, sebuah sistem tentunya akan memiliki beberapa alur kerja. Dan setiap alur kerja tersebut akan dilengkapi oleh RTU. Yang nantinya data-data yang diambil dari RTU akan disampaikan kepada MTU. Yang berikutnya ialah sensor, transducer, dan aktuator. Sebuah sistem tentunya memiliki sensor, transducer, dan juga aktuator. Sensor sendiri berfungsi untuk menyimpan, untuk mendeteksi sebuah perubahan fisik maupun kimia dari suatu proses yang telah terjadi. Sedangkan untuk transducer ialah sebuah alat untuk sebuah komponen untuk mengubah dari suatu besaran menjadi besaran lainnya. Lalu berikutnya ialah aktuator. Aktuator sendiri merupakan penggerak pada suatu sistem. Berikutnya ialah sistem komunikasi. Sistem komunikasi tentunya sangat penting diperlukan pada suatu sistem SCADA. Karenanya, sistem komunikasi ini menghubungkan antara RTU dan juga MTU. Yang dimana MTU dan juga RTU tentunya lokasinya akan berjauhan. Jadi, setiap RTU akan terhubung pada satu MTU yang dihubungkan oleh sistem komunikasi. Sistem komunikasi dapat menggunakan kabel RS32, RS485 ataupun menggunakan internet. Yang berikutnya ialah data akuisisi. Data akuisisi ini memiliki artian sistem SCADA akan mengelola, akan menyimpan, akan mengambil dan juga mengolah data yang telah dikumpulkan oleh bagian-bagian sebelumnya. Jadi, semua data akan disimpan oleh satu sistem SCADA. Kesimpulannya ialah sistem SCADA ini merupakan suatu sistem yang amat sangat komplit, yang memiliki fungsi untuk memonitoring dan melihat seluruh jalannya suatu sistem. Berikutnya ialah melakukan pengawasan ataupun pengontrolan pada suatu sistem apabila terjadi suatu hal ataupun hasil yang telah dikeluarkan oleh suatu sistem tersebut belum mencapai nilai maksimal. Dan berikutnya ialah
SCADA ini merupakan sistem yang sangat mementingkan data. Jadi semua data yang telah dikumpulkan, semua data yang telah didapatkan akan disimpan, akan diambil, lalu akan diolah dan digunakan untuk proses yang selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenalkan, nama saya Fahmi Abri dan saya dari Teknik Otomasi kelas 6A NRP 26. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari PPT yaitu SCADA. Yang pertama, definisi dan fungsi SCADA. Definisi SCADA adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, yaitu pengawasan, pengendalian, pengumpulan, menyimpan, dan pengolahan data. SCADA adalah suatu sistem di mana operator dapat melakukan fungsi. Yang pertama adalah pengendalian, yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga adalah pengambilan, menyimpan, dan pengolahan data dari sebuah sistem yang sedang bekerja. Secara teknis, SCADA dapat mengumpulkan informasi dari data-data di lapangan, kemudian mengirimkannya ke sebuah komputer pusat yang akan mengatur dan mengendalikan data-data tersebut. Sehingga SCADA mampu melakukan hal-hal berikut, yaitu mengakses pengukuran kuantitatif, jumlah sebanyak N, dan proses-proses yang penting secara langsung saat itu maupun sepanjang waktu. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan secara cepat. Yang ketiga, mengendalikan proses-proses yang lebih besar dan kompleks dengan staf-staf terlatih yang lebih sedikit. Lalu kita masuk ke revolusi industri. Yang pertama terjadi pada tahun 1784, tenaga manusia yang dikonversi ke tenaga gerak. Revolusi pertama tahun 1800 hingga 1900. Tenaganya masih menggunakan air dan uap. Revolusi kedua tahun 1900 hingga tahun 2000-an sudah menggunakan tenaga listrik. Versi pertama ditemukan pada tahun 1969. Lalu ada revolusi ketiga tahun 2000 hingga 2010 menggunakan Electronic and Information Technology. Ini sudah mulai menggunakan komputer dan software-software yang ada saat itu. Revolusi keempat tahun 2010 hingga saat ini, Cyber Physical System atau IoT. Primitif SCADA. SCADA telah lama ada pada sistem kontrol. Sistem pertama pada SCADA dimanfaatkan untuk akuisisi data dengan cara panel meter, lampu, dan grafik. Operator manual mengoperasikan berbagai tombol-tombol kontrol yang dilakukan berdasarkan pengawasan. Selanjutnya, perangkat ini masih ada dan digunakan untuk melakukan kontrol pengawasan dan akuisisi data pada pabrik yang masih kuno-kuno. Ini dia adalah contoh gambar primitif SCADA atau SCADA zaman dahulu. Ini juga melakukan pengawasan. Namun primitif SCADA memiliki keunggulan, yaitu sederhana, tidak ada CPU, RAM, ROM, atau perangkat lunak pemrograman yang dibutuhkan karena manusia sebagai pengendalinya langsung. Lalu ada sensor yang terhubung langsung ke meteran, switch, dan lampu pada panel. Bisa mudah dan murah untuk menambahkan perangkat sederhana seperti switch atau indikator. Namun sistem SCADA primitif juga memiliki kekurangan. Jumlah kabel yang dibutuhkan menjadi lebih banyak, kuantitas dan pengambilan data sangat minim, pemasangan sensor tambahan menjadi semakin sulit karena sistemnya bertambah, pengaturan ulang pada sistem menjadi sangat sulit,
Simulasi menggunakan data secara real time menjadi tidak mungkin. Penyimpanan data minimal dan sulit untuk dikelola, tidak ada tombol darurat. Seseorang harus memonitoring hingga 24 jam sehari. Lalu yang tadi ada primitif SCADA, sekarang ada modern SCADA. Dalam industri manufaktur dan industri proses, industri pertambangan, fasilitas umum, industri keamanan sering menggunakan peralatan sistem yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Jarak tersebut dapat berkisar dari beberapa meter hingga ribuan kilometer. Telemetri digunakan untuk mengirim perintah, program, dan menerima informasi pemantauan dari lokasi terpencil ke pusat atau server. SCADA mengacu pada kombinasi telemetri dan akuisisi data. SCADA meliputi pengumpulan informasi, mentransfer kembali ke sumber informasi, melaksanakan setiap analisis dan kontrol yang diperlukan, dan kemudian menampilkan informasi pada sejumlah layar operator atau display. Tindakan pengendalian yang diperlukan disampaikan kembali ke proses sesuatu aturan awal. Ini dia penjelasannya yang lain. Pada awalnya berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data, relay logic digunakan untuk mengontrol produksi dan sistem. Dengan munculnya CPU dan perangkat elektronik lainnya, dibuatlah peralatan elektronik relay logic. PLC atau Programmable Logic Controller masih salah satu sistem kontrol yang dipakai banyak digunakan dalam industri. Ini adalah contoh modern SCADA. Jadi tidak perlu melihat begitu banyak panel, cukup melihat kepada satu layar komputer. Komponen-komponen yang ada pada SCADA. Yang pertama HMI, Human Machine Interface. Yang kedua MTU, Master Terminal Unit. Ketiga RTU, 4 sensor, transducer dan aktuator, 5 sistem komunikasi, dan 6 data acquisition. Ini adalah contoh komponen sederhana SCADA. MTU dihubungkan ke RTU, lalu dihubungkan ke field device, sensor, dan lain-lain. Ini juga contoh SCADA. Lalu ada penjelasan tentang sensor, transducer, dan aktuator. Yang pertama sensor. Sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik, kimia, ataupun biologi. Transducer adalah device yang mempunyai kemampuan untuk merubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Dan aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengendalikan sebuah mekanisme ataupun sistem. Lalu ada RTU. RTU adalah subsistem SCADA yang berfungsi sebagai terminal dari hasil pengukuran, pengendalian, pemantauan status, dan lain-lain. RTU berfungsi menerjemahkan, mengkonversi, menghitung sinyal dari transducer seperti pengukuran arus listrik, flow, static pressure, differential pressure, temperatur, dan juga lain-lain. Dan dari hasil pengukuran tersebut, yang dilakukan RTU adalah melakukan kendali, kemudian mentransmit data ke MTU atau langsung mentransmit data ke MTU jika sistem di RTU bukan lagi pengendalian controlling. RTU juga dapat berfungsi sebagai pengantar set point yang dikirimkan dari HMI atau MTU ke RTU tersebut. RTU menyediakan sebuah interface untuk keluaran analog dan digital secara masukkan analog dan digital. Contoh RTU yaitu PLC. Dan saya tidak akan bahas terlalu banyak tentang PLC ini. Ini dia contoh gambar PLC. Nah, keuntungan PLC dari RTU-RTU yang lainnya. Yang pertama adalah ekonomis, fleksibilitas, kemudahan desain dan instalasi, lebih handal, kontrol yang canggih, mudah troubleshooting, dan mudah dikenali masalahnya.
MTU. MTU atau Master Terminal Unit merupakan sebuah sistem komputer yang bertugas memberikan data kepada HMI dari RTU. MTU ini juga bertugas mengambil data dari tiap-tiap RTU. Terkadang MTU dan HMI dapat dijadikan satu bagian ketika MTU menggunakan komputer yang sama dengan HMI, sehingga stasiun induk MTU menampilkan data yang diperoleh dan memungkinkan operator untuk melakukan tugas-tugas pengendalian. Lalu ada Human Machine Interface ataupun HMI. Saya jelaskan singkat saja. HMI adalah subsistem dari SCADA yang berfungsi menampilkan data dari hasil pengukuran di RTU maupun penampilan proses yang sedang terjadi pada keseluruhan sistem. Dan saya rasa segitu dulu penjelasan tentang SCADA. Mungkin yang lebih dalamnya bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya karena masih banyak sekali materi dari SCADA ini. Sekian, dan mohon maaf jika ada kurangnya, dan ilmu ini pasti bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.